Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afaf. Saya dari S1 Farmasi B semester 6 Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas praktikum kosmetologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sabun padat. Sabun adalah sediaan yang ditujukan untuk membersihkan kulit, dibuat dari bahan dasar sabun yang ditambahkan surfaktan, pengawet, penstabil busa, pewarna yang diperbolehkan, dan pewangi. Dan digunakan untuk mandi tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Bahan dasar sabun ada dua, NaOH atau natrium hidroksida yang digunakan untuk pembuatan sabun padat, dan KOH atau kalium hidroksida yang digunakan untuk pembuatan sabun cair. Keduanya sebagai alkali. Sabun menurut fungsinya ada tiga, yaitu yang pertama sabun cuci. Sabun cuci digunakan untuk mencuci. Sabun ini berbentuk batang, cair atau deterjen. Yang kedua ada sabun mandi. Sabun mandi digunakan untuk mandi. Bentuknya ada padat dan cair. Yang ketiga yaitu sabun cukur. Sabun cukur digunakan untuk mencukur. Memiliki banyak busa dan tahan lama. Jenis sabun ada 4. Yang pertama ada sabun opaku. Sabun opaku digunakan sehari-hari, berbentuk kompak dan tidak tembus cahaya. Yang kedua ada sabun transparan. Sabun transparan, sabun yang paling banyak menembus cahaya dan harganya relatif mahal. Yang ketiga ada sabun translusen. Sabun translusen memiliki sifat berada di antara sabun opaku dan sabun transparan. Dan yang keempat ada sabun herbal. Sabun herbal adalah jenis sabun yang terbuat dari tanaman yang berkhasiat untuk obat atau untuk pengobatan. Sifat-sifat sabun yaitu 1. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Akan tetapi, ini tidak terjadi pada air sada. 2. Sabun adalah garam alkali dari suatu asam lemak suku tinggi, sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu sabun bersifat basa. Yang ketiga, sabun memiliki sifat membersihkan yang disebabkan proses kimia koloid. Sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar dan non-polar. Dan yang keempat, proses penghilang kotoran. Berikut adalah jurnal yang saya review. Jurnal yang saya review berjudul Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun Kelor Terhadap Warna, Aroma, Tekstur, Daya Buih, pH pada pembuatan sabun mandi. Tanaman kelor memiliki manfaat sebagai antibiotik, anti-trypanosomal, antispasmodik, anti-ulkus, aktivitas hitotensif, dan dapat menurunkan kolesterol. Efek antioksidan yang dimiliki oleh daun kelor memiliki efek yang lebih baik daripada vitamin E secara in vitro. Dan
dapat menghambat peroksida lemak dengan cara rantai peroksil radikal. Metode ekstraksi yang digunakan untuk ekstrak daun kelor yaitu metode ekstraksi sokletasi. Sokletasi merupakan jenis ekstraksi secara panas. Sokletasi digunakan untuk simlisia dengan khasiat yang relatif stabil dan tahan terhadap pemanasan. Prinsip dari sokletasi adalah penyaringan secara terus-menerus, sehingga penyaringan lebih sempurna dengan menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Biasanya, pelarut yang digunakan adalah pelarut yang tidak mudah menguap dan mempunyai titik didih yang rendah. Misalnya, N-heksana, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Berikut adalah formulasi yang terdapat dalam jurnal. Dapat dilihat, dalam formula terdapat 4 formulasi dengan konsentrasi ekstrak daun kelor yang berbeda. Pada formula A tidak digunakan ekstrak daun kelor, atau disebut juga sebagai kontrol negatif. Pada formula B digunakan ekstrak daun kelor sebanyak 2 gram. Dan pada formula C digunakan ekstrak daun kelor sebanyak 4 gram. Serta pada formula D digunakan ekstrak daun kelor sebanyak 6 gram. Ekstrak daun kelor ini berkhasiat sebagai zat aktif. Adapun zat tambahan lain yang digunakan dalam jumlah yang sama. Pada formulasi A, B, C, dan D. Untuk gliserin dapat dilihat digunakan sebanyak 13 gram. Gliserin ini berfungsi sebagai pelembab kulit. Pada minyak jelantah murni digunakan sebanyak 20 gram. Minyak jelantah murni ini berfungsi untuk mengeraskan sabun dan menghasilkan busa. Pada etanol 70% digunakan sebanyak 20 gram. Etanol ini berfungsi sebagai pelarut. Adapun pelarut lain yaitu air. Digunakan air sebanyak 4,5 gram. Pada garam digunakan sebanyak 3 gram. Garam berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi agar sesuai penurunan alkali, sehingga pembuatan sabun seimbang selama pemanasan. Pada pewangi digunakan sebanyak 1 gram. Pewangi ini berfungsi untuk memberikan aroma pada sabun padat. Dan digunakan pula NaOH 50% sebanyak 18 gram. NaOH ini berfungsi sebagai pembentuk sabun atau alkali. Dari evaluasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil meliputi organoleptis warna, organoleptis aroma, daya buih, nilai pH, dan kadar air. Pada organoleptis warna, organoleptis aroma, dan daya buih dilakukan dengan cara analisis terhadap panelis-panelis. Berikut adalah hasil analisis terhadap organoleptis warna. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis yang paling tinggi yaitu pada formula sabun padat
tanpa penambahan ekstrak daun kelor atau formula A. Warna yang dihasilkan yaitu berwarna putih, sabun berwarna putih. Hasil yang didapatkan dari organoleptis aroma menunjukkan bahwa penambahan ekstrak daun kelor sangat berpengaruh terhadap aroma sabun padat. Hasil pada daya buih menunjukkan bahwa penambahan ekstrak daun kelor menghasilkan perbedaan daya buih yang signifikan dan mengalami penurunan tingkat kesukaan. Pada uji pH dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Berikut hasil yang telah didapatkan. Dapat dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan ekstrak daun kelor sangat berpengaruh terhadap nilai pH. Semakin banyak penambahan ekstrak daun kelor, maka pH yang dihasilkan semakin tinggi. Pada kadar air dapat dilihat hasil yang telah didapatkan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap kadar air sabun padat yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena minyak jelantah yang digunakan memiliki kadar air yang relatif sama. Dapat disimpulkan bahwa penambahan ekstrak daun kelor sangat berpengaruh terhadap kualitas sabun mandi padat yang meliputi warna, aroma, daya buih, dan nilai pH. Akan tetapi tidak berpengaruh terhadap tekstur. Semakin tinggi penambahan ekstrak daun kelor, maka sabun mandi padat memiliki aroma menyengat, berwarna kuning, dan memiliki pH yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.